Intinya faktor terbesar dari perpindahan Marukawa itu adalah kerjasama yang baik antara PSIS dan pemerintah Jepang, kedubes Indonesia di Jepang gitu-gitu katanya. Terus dan juga kerjasama dengan Tokyo Verdy. Karena Pratama Arhan ke sana secara free transfer. Jadi disitulah membuka peluang antara PSIS dan Tokyo Verdy ke depannya. Dan mereka sebagai orang Jepang berhasil untuk merayu Taisei ke PSIS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini adalah hari pertama kita bulan puasa Ramadan. Dan kalian bisa lihat nih, kacamata saya warna hijau, jam tangan saya warna hijau, kaos saya pun warna hijau, dan lighting studio saya pun warna hijau. Ya, kita akan membahas Taisei Marukawa karena memang lagi hangat banget ini kepindahan Taisei Marukawa dari klub hijau nih, Persebaya, kepada Birteng, Biru Tengah atau PSIS Semarang. Dan dari kemarin info di sosial media sangat simpang siur banget, bahkan sangat berseliweran bahwa kita nggak tahu nih kebenarannya seperti apa. Nah, daripada kita berasumsi, daripada kita mengira-ngira, daripada kita berpersepsi dan itu ternyata salah dan itu ternyata hoax, mending langsung kita klarifikasi. Dan ini adalah hadir di tengah-tengah kita agen daripada Taisei Marukawa, yaitu Mas Agi Resi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Chandra, sehat-sehat. Alhamdulillah. Selamat puasa Ya, buat semuanya. ya, selamat bulan puasa Mas. Ya. Oke Mas, gimana kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Buka sih. Iya, sambil buka lagi Mas. Jadi gimana Mas Bro ini? Ini situasi baru sampai rumah puasa lepol. Jadi baru kemarin lah, tadi malam baru sampai rumah. Baru di sampai Jakarta. Nah. Capek sekali nih ya. Wah, baik. Dan proses transfernya terkesan cepet banget Mas Bro. Iya. Nah, ya itulah yang menimbulkan simpang siur berita-berita ini kan. Mungkin dengan podcast kita bisa sedikit terluruskan. Ya. Atau tercerahkan. Oke. Ya, aku coba ngambil Mas Bro beberapa isu yang memang dari netizen ini lontarkan. Nanti coba Mas Agi luruskan. Oke. Nah, oke, yang pertama Mas Bro, sebenarnya gini, dari sisi Mas Agi dulu, sebenarnya apakah faktor terbesar dari kepindahan Taisei Marukawa kepada PSIS Semarang ini ada kaitannya nih saat kerjasama antara PSIS Semarang dengan Tokyo Verdy? Ya, betul. Itu udah diklarifikasi dan dikonfirmasi sama Pak Yoyo Sukawi selaku CEO dari PSIS Semarang, kalau nggak salah kemarin atau bulan yang lalu, melalui YouTube channel salah satu supporter Semarang, yaitu Mas Tobi kalau nggak salah ya. Kalau nggak beliau buat statement di media juga, ayo Taisei ke PSIS. Ya, mungkin ke depan ada kans juga untuk Taisei Marukawa sendiri untuk bermain di Liga Jepang Mas Bro ya. Ketika klubnya ada afiliasi antara PSIS Semarang dengan Tokyo Verdy. Waktu ada berita Pratama Arhan ke Tokyo Verdy aja, Taisei sampai repost. Ya, betul. Fotonya Arhan. Ya, Arhan plus captionnya Next Marcelino gitu kan? Ya, betul. Dari situ tuh dia mulai respect, mulai tanya-tanya. Nah, gitu sih. Jadi memang ada di balik itu semua under the table, mungkin ada kejeniusan manajemen PSIS untuk memanfaatkan kerjasama bilateral itu. Yang mungkin kita nggak tahu, ya. Yang mungkin khayal nggak tahu gitu sih. Oke. Kita flashback sedikit Mas Bro. Jadi kalau kita boleh tahu nih, sebenarnya benarkah nih agen Marukawa sendiri atau Mas Agi ini sudah meminta untuk bertahan di Persebaya? Oh iya, jujur aja manajemen Persebaya tuh musim ini sebelum akhir musim pertandingan game ke-20-an, seri-seri ke-4 gitu, udah di Bali 3 atau 4 gitu, Coach Aji dan manajemen menelpon saya untuk prioritasnya adalah Marukawa. Saya mencoba untuk mengomunikasikannya ke Marukawa, tapi Marukawa memang jamannya waktu itu pengen fokus sampai akhir musim dulu. Iya. Nggak mau ini. Oke, dicoba lagi, belum ada jawaban, dan sampai akhirnya Taisei diajak makan di Bali oleh manajemen langsung tanpa saya.
diajak makan langsung buat diajak ngomong baik-baik, dan jawabannya pun masih sama, belum bisa. Sebenarnya kalau masalah nominal mungkin di tengah-tengah itu setahu saya dan seingat saya itu sudah ada tarik ulur, maksudnya udah ada penawaran lah, nggak salah udah ada penawaran, tapi memang TIC-nya belum jawab maunya berapa. Jadi sampai akhir musim, dan juga ada isu-isu, ada satu kejadian yaitu tentang yang sekarang berita hot di media juga, yaitu agennya TIC bukan Agi lagi katanya gitu. Nah, itu pertanyaan saya kedua kebetulan Mas. Sekali langsung dijawab aja. Oke. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Aram itu di OFPG Instagram Persebaya official itu seperti itu. Kalau di transfer market TIC itu udah hilang nama saya gitu kan. Tutup. Kalau nggak salah sampai sekarang. Iya. Nah, itu detail cerita kronologinya itu saya kaget. Saya bilang tuh bukan, saya nggak setiap hari ngecek transfer market untuk ngecek pemain-pemain, saya nggak mungkin kan. Iya. Nah, ada satu pemain asing itu bilang sama saya, bro, kok TIC hilang dari Race Enterprise? Ah, serius lu? Aku cek, oh iya bener hilang. Langsung aku tanya transfer market, aku email transfer marketnya, aku WhatsApp, punya WhatsApp dan email. Ini buktinya, saya tuh agen dia, kok dihilangkan, kenapa? TIC-nya WhatsApp sendiri minta ke transfer marketnya buat dihilangkan. Serius TIC-nya? Iya, oke. Tadi saya konfirmasi ke TIC. Kamu ngilangin ini kenapa? Karena saya pikir saya mau ke luar negeri mana, kok nggak bilang-bilang gitu. Saya nggak di Indonesia lagi gitu kan, kok nggak bilang-bilang. Intinya kita sedikit debat lah. Terus katanya saya diajarin sama salah satu pemain asing lain, gini bilang, ngapain kamu kok ikut-ikut gitu kan. Yaudah, sekarang kamu balikin lagi, coba WhatsApp, tapi sampai sekarang mungkin belum di WhatsApp kali. Nah, itu sih, memang dia sendiri yang, terus saya mau merubah, saya minta ke transfer market untuk dirubah secara paksa gitu. Transfer marketnya bilang, tuh nggak bisa, harus pemainnya sendiri karena pemainnya yang WhatsApp kita tuh. Itu sih mas. Tapi masih sayang, sekarang memang dia cuma beberapa pemain kayak pemain Jepang itu nggak mau ada agen di transfer market, memang kayak gitu. Tapi sih tadi alasannya kayak gitu, alasannya mungkin dia mikirnya tadinya mau luar negeri gitu sih. Nggak tahu itu benar apa enggak, atau alibi atau apa nggak tahu ya. Ya sempat berduga-duga gitu. Nah, jadi jelas dan gamblang ya bahwa memang keterangannya seperti itu. Jadi ya jangan berasumsi yang enggak, dan itu terkesan hoax. Ini langsung aja nih ada pembenarannya di bawah, memang ya seperti itu kondisinya gitu loh yang ceritain Mas Agi. Dan saya ini kebetulan ya kita udah mengenal Mas Agi juga udah beberapa waktu, dan Mas Agi sendiri ini orangnya memang nggak terpaku dan nggak memihak satu klub pun manapun gitu. Dia untuk berusaha netral mau ke klub manapun gitu loh. Ya karena memang harus netral dimanapun Mas Agi ya. Karena ada lagi nih statement di media Mas Dulu Kalam, karena memang dibilang Mas Agi ini mementingkan kotanya sendiri. Nah ini kalau aku kasih pendapat ya, bayangin ya, musim lalu aja Mas Agi ini di kota sendiri cuma dapat kuota 2, sedangkan di klub lain bahkan ada yang dapat 4. Persik Kediri 4, kemudian Persiraja 4. Nah itu loh, dari segi logika aja udah nggak mungkin gitu loh kalau misalkan dibilang mementingkan kotanya sendiri gitu loh. Nah kalau dari Mas Agi seperti apa nih statement dari saya nih kira-kira? Jadi apa namanya, betul, makasih Mas, itu benar sih. Jadi saya kan kerja kayak sampean lah, kerja juga di bidang bola sebagai influencer, content creator. Sampean mesti nggak bela siapa-siapa, netral. Iya netral. Saya tuh akhirnya di Bandung. Nih serius, saya lahirnya di Bandung sampai 3 tahun. Saya kecil sampai sekolah, kuliah di Semarang, habis itu kerja langsung di Jakarta, di Medan, pokoknya pindah-pindah lah sampai sekarang di Jakarta. Nah, kalau jujur aja kalau nonton PSIS umur-umur tuh sebelum jadi agen tuh cuma sekali sebelum waktu zaman SMP itu diajak temen. Nggak pernah aku jadi ikut bagian supporter atau apa. Nggak pernah. Saya sukanya dulu nggak suka sepak bola Indonesia, sukanya sepak bola Eropa. Nggak begitu tahu lah PSIS tuh siapa pemainnya itu. Terus kita tuh kan di sini kan cari duit, jadi siapa aja klub yang mau pakai jasaku ya alhamdulillah monggo disyukuri. Jadi nggak patok ini mau itu misalnya saya masuk pemain di Persib, besok Persija kita layani lah walaupun mereka rival gitu, nggak boleh kita blok-blokan. Kalau di blok-blokan tuh sama aja membunuh rezeki kita sih menurut saya gitu. Terus yang tadi saya sampaikan masalah PSV itu kan jelas ada
kerjasama dua belah pihak antara PSIS dan Jepang, pemerintah Jepang dan juga Tokyo Verdy. Nah, tadi untuk ngurusin tadi, kenapa kok saya jadi agen lagi, padahal kayak gitu mereka deal-dealannya langsung, kenapa kok saya jadi agen lagi? Ya karena PSIS itu menghormati saya, kita punya hubungan baik sama PSIS tahu kalau PSIS pemain saya. Akhirnya PSIS cerita di last minute, dia cerita, dia bilang gini, kita ini kan ya gitulah intinya. Beberapa hari atau mungkin sebelum liga selesai lah, 1 pertandingan sebelum liga selesai, jadi kita punya mulai diskusi kan, seperti itu. Ini gitu sih. Ya memang hampir sama li agen dan konten kreator juga. Konten kreator pun harus netral. Saya pun juga kalau ditanya ngefans mana, ngefans Arsenal saya mas, sorry mas. Ya. Anda mana nih? Iyalah. Sekalian yang ngefans ki. Iya, saya kalau ditanya ngefans mana ya ngefans Arsenal aja. Kalau klub Indonesia nggak ada karena memang netral gitu loh kita. Konten kreator ya kita memberitakan semuanya juga gitu. Nah, kemudian ini mas, diluruskan lagi nih terkait dengan selentingan bahwa kontrak di PSIS dari Marukawa ini kabarnya jauh lebih besar daripada penawaran yang dilakukan oleh Persebaya. Ini seperti apa yang sebenarnya? Ya kalau bicara angka, karena dia memang best player, memang besar. Bahkan memang betul juga Persebaya juga nawarannya besar. PSIS juga nawarannya besar. Tapi benar yang statement di media itu bahwa ini tuh gak semata-mata tentang materi, itu benar. Jadi Persebaya itu benar itu naikin berkali-kali lipat, 5 kali lipat, bahkan kalau nggak salah itu lebih gitu. Dan saya aja berusaha membujuk, ini udah besar banget, mungkin kamu termahal sebentar. PSIS juga besar, tapi emang bukan materi, yaitu jadi sampai kemarin waktu di press conference-nya PSIS itu bilang, kenapa kamu join di PSIS, karena PSIS punya program serius ke depan dan alasan keduanya yang disebutkan itu ada hubungan sama Tokyo Verdy. Berarti kan memang benar interest dia gara-gara itu, concern dia gitu. Siapa tahu kan dia mungkin main di PSIS bisa balik kampung bisa, karena punya hubungan baik. Wes PSIS suruh pulang nih. Nah, ini siapa tahu ya kan. Mungkin dia punya pikiran seperti itu, kita nggak tahu. Itu sih mas. Ya, oke. Jadi ini ya mas ya. Kalau dari sisi Mas Agi sendiri memang sebenarnya nggak ada masalah ya terkait dengan ini. Terkait dengan kepindahan ini dari sisi Mas Agi sendiri sebenarnya ini memang sudah sesuatu yang wajar karena memang di satu sisi kontrak dia udah habis. Ya, pemain profesional kan. Iya. Yang memang pemain profesional tuh memang banyak faktor. Ada yang bilang nomor 1 pindah gara-gara uang, apa gara-gara keluarga, atau gara-gara tiga klubnya besar atau gimana. Nah, Marukawa itu nomor 1 bukan uang penting, tapi nomor 1 bukan uang. Dia karena itu tadi visi misinya PSIS ke depan, dia tahu development program, dia tahu main muda, apalagi yang dia tuh udah mulai ngomong PSIS sejak Pratama Arhan. Loh, Pratama Arhan kok bisa ke depan gua? Padahal dia nggak pernah tembus di Jepang, gua nggak pernah. Hanya dia, wah hebat nih, berarti mungkin dia pikirnya PSIS, berarti PSIS bisa nih punya bakat untuk kesana gitu. Ya. Oke, Mas Agi, kalau misalkan ke depan masih dipercaya oleh Persebaya untuk suplai pemain nih, masih akan suplai nggak ke Persebaya? Oh jelas, diberikan yang terbaik. Kalau bisa cariin yang lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu. Nah, nih note nih buat teman-teman yang ini nih. Kalau misalkan masih diberi kepercayaan, akan dicarikan yang memang lebih baik nih daripada yang sebelumnya ya. Diusahakan lebih baik dari sebelumnya. Kan gitu. Ya, karena memang Mas Agi ini hubungannya dengan Coach Aji juga baik banget kan? Dengan manajemen Persebaya dan dengan Coach Aji itu sangat baik sih. Iya. Udah seperti keluarga sendiri. Bahkan mereka itu saya berterima kasih kepada mereka karena mereka melindungi saya di press conference. Pak Aram sama Coach Aji bilang akhirnya tidak salah. Betul, karena apa yang beliau sampaikan itu betul. Saya sudah berusaha meyakinkan Tyson untuk stay. Jadi saya nggak ngomong gitu, saya nggak bilang beliau besok conference pers Indonesia nggak, padahal karena waktu conference pers itu live, saya lagi di Semarang, lagi acara di Semarang itu launching Tyson kan, PSIS juga live IG tuh. Ya. Habis live IG belum selesai atau udah selesai barusan itu ada yang bilang, wih Persebaya langsung live IG klarifikasi. Saya kaget, saya lihat saya dengerin, wih mereka melindungi saya juga gitu, saya terharu sih.
Yap, jadi memang ya sebenarnya nggak ada masalah juga antara Mas Agi dengan manajemen juga baik-baik aja, dengan pemain juga baik-baik aja, dan perlu dinut juga. Sekali lagi perlu dinut, Mas Agi ini udah mencoba untuk ngomong ke Taisei bahwa bertahan di Persebaya, karena memang kemauan Taisei sendiri yang memang dari Taisei sendiri untuk pindah ke PSIS karena memang sesuai dengan visi misi PSIS yang punya hubungan kerjasama bilateral dengan Tokyo Verdy. Nah ini mungkin ya dilihat oleh Taisei sebagai sesuatu nilai lebih, dan ini developmentnya bagus ini seperti itu. Jadi intinya tuh seperti itu. Sekarang gini loh, nggak mungkin. Oke, saya memang agennya, tapi nggak mungkin saya maksa pemain untuk ke suatu klub. Yang main bukan saya, tapi mereka. Masa satu musim satu nanti dia nggak main, nggak ikhlas gitu, nggak pakai hati, terpaksa. Nanti saya lagi yang salah kan, gimana secara manajemen. Dan gitu. Tetap pemainnya 100% harus pemainnya, karena pemain yang hidup setahun, yang main bersama tim, pokoknya sama tim terus sampai semusim minimal. Bukan saya, jadi nggak mungkin lah saya urut kayak gitu. Oke, udah jelas banget nih teman-teman semuanya. Ada lagi Mas Agi yang mau disampaikan nih, yang belum tercerahkan dari isu-isu yang memang beredar 1-2 hari terakhir? Ya cuman kalau dibilang nggak mungkin agennya itu nggak nyuruh, cuman pas Taisha tanya-tanya tentang PSIS, saya jawab sejujurnya PSIS seperti ini, terus bagaimana syaratmu untuk PSIS, dia saja sejujurnya seperti ini, kalau dibanding sama Persebaya bagaimana, begini, kalau musim depan PSIS gimana, ya kita cuma cerita apa adanya, jangan ada kebohongan, karena kalau kita bohong nanti orangnya pindah ke sana lihat aslinya, wah bohong ini agen saya, kecewa, nanti nggak sama saya lagi, kan gitu, nggak mungkin lah saya kayak gitu Mas. Oke, cukup Mas Agi atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih, nanti mungkin saya tetap bekerja sebaik mungkin dan supply ke pemain-pemain ke klub Indonesia, terutama Persebaya juga, semoga nanti lebih gacor aja sih dari yang sebelumnya. Oke, gitu dari teman-teman semuanya udah gamblang ya bahwa isu-isu yang beredar selama ini ternyata ya ini udah diklarifikasi sendiri oleh Mas Agi, udah dijawab sendiri Mas Agi bahwa ya seperti itulah kondisinya dan seperti itulah kenyataannya. Oke Mas Agi, thank you banget waktunya untuk klarifikasi sore hari ini di sesi prospek. Ya, oke, nanti kita sambung lagi nih. Misalkan ada pemain baru untuk ya misalkan Persebaya nih. Oke, kita langsung eksklusif nih nanti kita bikin konten untuk Persebaya. Sebenarnya udah deal 1 sih. Loh kan? Asik. Tuh. Gimana coba? Kalian mau protes apa lagi ini loh, dengerin. Udah dilasing, serius. Itu aja rilisnya dari Persebaya. Tuh kan? Iya. Jadi masih proses ke yang kedua dan mungkin nanti ada lagi. Ya, biar nanti lah. Oke. Pokoknya top Mas. Oke, Gimana? Pokoknya top pemainnya. Tuh, dengerin nih. Mas Agi aja udah suplai atau pemain ke Persebaya udah deal kan, tinggal OTW yang kedua kan. Oke. Iya, tenang. Pokoknya on lah. Tetap Persebaya itu selalu menciptakan bintang dan nama Persebaya itu lebih besar dari nama pemain siapa. Ya, jadi, lambang di dada lebih besar ya. Kalau pemain mau pergi ya gitu. Itu sih. Oke, siap. Oke, thank you, gitu aja Mas Agi dan teman-teman semuanya. Ku akhiri, jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian pencet tombol like, dan jika kalian tidak suka silahkan kalian pencet tombol dislike. Dan sekian dari aku, sampai jumpa lagi dengan Mas Agi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.